Bapak Pendeta yang kami hormati, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama rombongan, yang kami hormati Korwas Sumba Tengah, Korwas Sumba Barat Daya yang berkesempatan hadir, yang kami hormati Bapak Desa Weluri beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Kesimo beserta rekan kerja yang berkesempatan hadir, yang kami hormati Kepala Sekolah SD, SMP, SMA sewilayah Weluri yang berkesempatan hadir, yang kami hormati pula orang tua siswa, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat yang berkesempatan hadir. Singkatnya, para hadirin yang kami bangga muliakan. Demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Sekian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Shalom. Ya, dari kami dari Korps Pelayan, ada Bapak Ketua Klasis bersama dengan kami di tempat ini juga. Beliau juga sebenarnya beliau yang harus berdoa syukur syafaat sebentar, karena memang saya lihat beliau ini rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Gitu. Kalau hanya saya saja kurang juga. Jangan sampai Tuhan bilang, karena Benyamin terus yang berdoa, sekali-sekali kasih ketua klasis, karena pesona doanya luar biasa. Jadi Bapak Mama yang dikasih Tuhan, kemenangan karena Tuhan yang diperoleh oleh Daud adalah bagian daripada kebergantungannya kepada Tuhan. Saya rasa Bapak Mama, kita tahu persis siapa itu Daud. Daud itu menggantikan Saul, raja orang Israel yang kedua. Saul ditolak karena Saul tidak mengindahkan akan setiap keputusan Tuhan. Tetapi Daud yang sebenarnya dari segi kualitas dirinya, bahkan segi keterampilan dirinya, tidak memadai dari pandangan dunia. Karena memang Daud Bapak Mama, dia hanyalah seorang gembala. Jadi kami para pendeta di wilayah Weluri ada 3. Semuanya dari Weluri. Yang pertama kami mekarkan tahun 2017 itu Jemaat Lairo Oleh. Dan tanggal 9 Juni tahun ini adalah Jemaat Andalara. Jadi kami Klasis Tanah Riu yang mempersatukan 3 kabupaten, baik Sumba Barat dan Sumba Barat Daya dengan Sumba Tengah. Jadi kami ada di tengah-tengah. Jadi kami yang jaga perbatasan. Jadi kami di wilayah Weluri, Tuhan utus kami dari SPD semua. Elopada di Lairo Oleh, Kodi Wanukaka di Weluri, Kodi di Andalara. Jadi karena kami semua punya hati, punya jantung ada di wilayah Weluri. Kami dibesarkan di Weluri dengan minyak kemiri yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang maha besar, atas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, cinta Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Kami bersyukur hari ini dalam suasana sukacita. Tuhan telah menuntun kami semua untuk bersatu hati di keluarga besar SMK Etlapura. Kami sadari dalam perjalanan pendidikan SMK Etlapura berjuang dengan penuh sukacita. Kami bersyukur di bawah payung Yayasan Kasimo dan juga wilayah desa
Pondosula, SMK ini berdiri dengan penuh sukacita. Terima kasih dalam suasana sukacita hari ini, firman Tuhan sudah boleh menguatkan kami, menasihati kami, bahkan menuntun kami untuk kami bisa mengalahkan pergumulan yang ada dalam kehidupan kami, baik diri kami sendiri, ego kami masing-masing. Kami percaya lewat firman-Mu saat ini kami dipersatukan untuk kami terus berjuang di bidang pendidikan. Sehingga anak-anak kami yang tergabung di dalam SMK Etlabora ini boleh tampil anak-anak yang pintar, cerdas, dan takut akan Tuhan. Mari ya Bapak Engkau terus bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati SMK Etlabora. Sehingga lewat SMK Etlabora perubahan boleh terjadi di bidang pendidikan. Dan anak-anak kami semakin cerdas. Kami bersyukur hari ini atas kuasa Tuhan, cinta Tuhan, sehingga SMK Etlabora boleh menerima izin operasional. Semuanya bukan karena kemampuan kami, tetapi semata-mata karena kasih dan cinta Tuhan. Kami bersyukur hari ini, Tuhan telah menuntun, mengutus saudara-saudara kami dari provinsi untuk mengantar menyerahkan izin operasional teristimewa. Kami bersyukur Tuhan sudah boleh menuntun, mengutus saudari kekasih kami, Ibu Christine Pati, hadir bersama-sama dengan kami untuk menyerahkan izin operasional. Kami percaya lewat hamba Tuhan, Ibu Christine Pati, ada rencana Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan menyatakan di bidang pendidikan, khususnya di wilayah Sumba. Mari ya Bapak Engkau terus memberkati Ibu Christine beserta rombongan di dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan kepada beliau. Biarlah Tuhan menambahkan hikmat, memberikan kesehatan yang terbaik kepada ibu terkasih kami, sehingga Ibu Christine boleh menjalankan tugas tanggung jawab dengan penuh sukacita. Dan kami juga mohon Tuhan terus menyertai, memberkati pemerintah kami di tingkat desa. Teristimewa Bapak Kepala Desa Pondosula, bahkan sebagai ketua komite di SMK Etlabora. Mari Tuhan yang Kau tambahkan hikmat, berikan kesehatan terbaik. Sehingga Bapak Kepala Desa beserta aparat, bahkan seluruh masyarakat dan orang tua, kami boleh mendukung bidang pendidikan ini dengan penuh sukacita. Kegiatan kami yang masih berlanjut sebentar, kami pertaruhkan hanya dalam tangan kasih. Dalam kebersamaan kami hari ini, dalam suasana sukacita, kami bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang boleh tercurah dalam kehidupan kami. Ada rasa sukacita dari keluarga besar SMK Etlabora lewat persembahan. Mari Tuhan berkati, Tuhan kuduskan untuk dapat digunakan demi kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan-pelayanan di Jemaat Andalan. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami. Kuduskan gedung gereja, gedung SMK ini. Berkati lingkungan ini. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa menaungi SMK Etlabora. Dan di SMK Etlabora ini terang Kristus terus bersinar. Dan semua orang boleh datang menghampiri hadirat Tuhan. Sambutlah kami, serta Tuhan mengampuni setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik, terima kasih kepada yang mutabir Bapak Pendeta Jemaat Weluri dan Jemaat Andalara. Sekiranya Tuhan Yesus selalu melindungi Bapak dalam setiap pelayanan, tugas dan juga keluarga. Kita masuk pada acara yang berikut, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Di tingkat provinsi, di dinas terkait, sehingga izin operasional ini boleh kita dapatkan, dan pada hari ini kita akan serah terimakan SMK Ora Etlabora. Terima kasih banyak Ibu, kami sampaikan yang sebesar-besarnya atas nama SMK Ora Etlabora. Dan juga itu semua terjadi karena atas dukungan kerja keras yang baik dari masyarakat, dari pemerintah setempat, dari
lembaga-lembaga SMP, SMA, lembaga gereja yang sudah ikut serta memberikan rasa dukungannya terhadap proses izin operasional, sehingga itu bisa kita satukan dan pada akhirnya kita berhasil. Tentunya harapan yang saya maksudkan itu adalah mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah mengingatkan melalui ibadah. Tentu itu akan menjadi sebuah pekerjaan tugas yang harus kami tindak lanjuti di tempat ini, sehingga kita bisa menjawab apa yang menjadi harapan kita bersama di dalam kita mencerdaskan bangsa ini, daerah ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak ada dukungan. Kami tidak bisa mengakui, kami tidak bisa bertahan kalau apa yang kami tindak di tingkat atau di lembaga SMK ini tidak didukung dan tidak diakui oleh masyarakat. Karena ini adalah milik kita bersama, bukan milik perseorangan atau bukan milik kami selaku pendidik, tetapi milik kita semua yang akan merasakan dampak atau manfaat daripada pendidikan itu sendiri. Tentunya kepada kita semua, kepada masyarakat, kepada anak-anak didik, orang tua murid. Tentunya ini adalah milik kita bersama. Maka dari itu harapan-harapan kami ke depan adalah daya dukung sehingga terus terjadi kepada kami. Kami juga tetap menerima apakah itu kritik dan saran demi kemajuan, demi pencapaian yang kita inginkan, yaitu mutu atau kualitas pendidikan. Mungkin saja pada beberapa tahun-tahun yang kita lewati, masih banyak hal berdasarkan sudut pandang kita masing-masing, ada hal-hal yang salah. Tetapi itu kiranya menjadi perenungan dan menjadi tolak ukur dan menjadi dorongan bagi kami selaku pendidik di tempat ini untuk selalu memperbaiki yang salah untuk menjadi benar. Kami telah siap, asalkan yang kami inginkan sama-sama didukung, sama-sama didorong ke arah yang lebih baik. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah kalau kita mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Oraet Labora Weluri. Kita masuk pada sambutan yang berikutnya, sambutan Bapak Komite SMK Oraet Labora Weluri sekaligus Kepala Desa Bondosola. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mutadir, kedua Bapak Pendeta, yang saya hormati Ibu Christine selaku pemerintah provinsi bersama seluruh rombongan, Bapak Kepala Yayasan, Ketua Yayasan, Bapak Kepala Sekolah SMK Kasimo, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, baik dari SD, SMP, SMA yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, yang sama saya hormati, singkatnya kita semua yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, Bapak Kepala Gumi, saya atas nama rakyat, ya mungkin saya bicara dalam dua kapasitas. Yang pertama sebagai kepala desa. Hal ini terjadi di sini karena kepala desa dan pemerintah desa. Jujur saya mau bilang bahwa kenapa saya bilang saya bicara dari dua kapasitas. Yang pertama sebagai kepala desa, yang terima SMK di sini ini pemerintah desa.
kebetulan sekali saat itu saya yang menjabat sebagai kepala desa. 4 tahun 5 tahun yang lalu, ya ini mungkin 2 saja yang saya mau sampaikan ya sebelum saya terlalu jauh. Mungkin yang pertama sejarah berdirinya sekolah ini. Nah, mungkin sebelum sejauh itu, pada tempat yang pertama melalui forum ini saya atas nama seluruh rakyat Bondosula dan seluruh guru-guru yang ada di sekolah ini menyampaikan syukur dan terima kasih yang tak terhingga ke hadapan Tuhan. Kenapa? Ini boleh terjadi hanya karena Tuhan. Kami hanya merencanakan, kami hanya melaksanakan. Bapak Ibu sekalian, sejarah sekolah ini memang cukup panjang, hampir bubar. Yang pertama, ya mungkin jiwa almarhum juga bisa dengar kami di sini. Kebetulan beliau waktu itu, kebetulan yang merintis awal itu beliau sudah meninggal, lalu diteruskan oleh Pak. Kami didatangi untuk menerima sekolah ini. Ya saya terus terang secara pribadi dan jabatan tidak menolak. Tentu saya punya alasan. Yang pertama, di zaman itu Bapak Lari Gumi, saya hitung anak SMA itu cuma 4 orang. Saya ada bukan SMA, tidak tamat SMA. Yang ada saat itu di zaman itu ketika sekolah itu mau dihadirkan di sini, yang ada di Bondosula ini cuma 4 orang anak SMA. Saya begitu menderita memikirkan itu karena saat itu untuk merekrut aparat saja setengah mati. Bagaimana membangun negeri ini? Itu yang menjadi dasar pikiran saya Bapak Lari Gumi, sehingga saat itu tanpa kompromi saya perintahkan seluruh perangkat untuk bergegas. Mari kita bekerja. Kita terima sekolah ini, kita coba jalan. Dalam perjalanannya tidak kurang memang lika-liku, tidak kurang memang benturan yang terjadi, tidak kurang memang hambatan yang terjadi. Tetapi ya mungkin secara terpaksa juga teman-teman perangkat ini ikut saja karena perintah kepala desa. Sumbang, iya. Sumbang, iya. Waktu itu kami bangun termasuk Bapak Guru, yang waktu itu sangat bertahan saja saya bilang. Ya, ini akan terjadi nanti. Jadi waktu itu bertahan saja, kami coba bangun. Kami bangun ini swadaya, kumpul perangkat juga, sumbang 500.000 kasih masuk untuk kita bangun sekolah ini. Masuk, kita bangun. Gitu. Jadi memang cukup panjang. Lalu waktu itu yang paling menyakitkan Bapak Lari Gumi, teristimewa Ibu Christine sebagai orang provinsi, yang paling menyakitkan bagi kami saat itu, kami dianggap ini sekolah abal-abal. Ini memang tantangan buat kami saat itu. Tetapi saya untuk menyatakan itu bahwa sekolah ini tidak abal-abal, anak saya masukkan di sini. Saya bilang sama rakyat, ya dari sisi langkah saya mampu, saya bilang saya mampu untuk sekolahkan anak saya. Tetapi kenapa anak ini saya kasih masuk juga di sekolah hutan ini? Dan hari ini saya punya anak sekarang ini ada di Jogja, ambil jurusan pariwisata sudah semester 3. Yang lulusan alumni pertama. Nah ini yang menjadi dasar saya Bapak Lari Gumi. Sakit memang, Bapak Ibu sekalian, sakit memang. Saya terus terang kalau renungin sekolah ini sakit memang. Ya walaupun mungkin 90% penduduk ini belum merasa sakit. Karena mereka belum peduli tentang sekolah, belum merasa bahwa pendidikan itu penting. Tapi ini perjuangan kita. Melalui forum ini perjuangan kita, harapan kita bagaimana kita memberi pemahaman kepada keluarga agar bagaimana kita menjaga ini sekolah. Ya. Memang itu tantangan memang. Ya, kita tidak kurang memang untuk tantangan-tantangan yang terjadi. Sehingga dalam perjalanannya terus. Saat itu ada sinyal. Bagaimana kalau setelah kami bangun sekolah ini, ada sinyal, bagaimana kalau kita berdiri sendiri begitu. Saya di hati kecil ini, mau tidak ini yayasan dong kasih berdiri kita sendiri. Mau tidak ini kepala sekolah SMK Kasimo ini kasih berdiri kita sendiri begitu. Tetapi di hati kecil terus berdoa. Karena apa yang kita kejar, Bapak Ketua Yayasan juga di sana berdoa, bukan soal yayasannya, tetap bagaimana mengembangkan karakter anak bangsa, bagaimana mengembangkan pendidikan di Republik ini, itu yang paling penting. Dan saya juga terus berpikir bahwa pasti akan jadi begitu. Nah, dalam perjalanannya seperti yang hari ini kita adakan. Kasimo Sumba, waktu dan tempat dipersilakan. Baik,
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Bunda Christine bersama rombongan atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah hadir di tempat atau di tenda sederhana ini. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Tengah atau yang mewakili, Dinas Provinsi PDANKA Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini kapasitas sebagai Korwas yang mewakili mungkin dari Sumba Tengah dan Korwas Sumba Barat Daya, Bapak Camat kalau ada yang mewakili, Bapak Kepala Desa Pondosula dan seluruh jajarannya yang mutabir, kedua Bapak Pendeta, Pendeta Weluri dan Pendeta Andalara. Yang saya banggakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Bapak Komite Sekolah SMK Oraka Puraweduri bersama Dewan Komite. Hal itu yang memacu langkah kita. Kita berpacu dengan waktu untuk kita capai dan hari ini kita sudah rasakan. Berjalannya waktu banyak yang campur tangan. Termasuk kita juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati yang sebulan silam atau 2 bulan yang lalu hadir di tempat ini, kunjungi sekolah ini. Dan secara spontan beliau menyumbangkan 100 sak semen. Ini upaya yang kita harus syukuri, ungkapan syukur yang kita harus nyatakan. Tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati. Walaupun pada saat ini beliau tidak hadir karena satu dan lain hal, tetapi uluran tangannya, perjuangannya dalam memberikan doa, dia meringankan langkah pada waktu itu hadir di tempat ini, lalu secara spontan menyumbang 100 sak semen. Ini bukan hal yang gampang. Terlihat oleh mata kita pelesteran semua ini dan lantai ini adalah dari beliau. Jadi kepada keluarga besarku, Weluri dan sekitarnya, beliau adalah pendonor lokal yang pertama menyumbang paling besar. Kami Yayasan Kesimo hanya bisa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran. Kalaupun kami juga menyumbang sedikit demi sedikit akan menjadi besar, tetapi hasilnya kita bisa rasakan hari ini. Kita bisa rasakan hari ini. Kepada Ibu Christine sekali lagi terima kasih. Perjumpaan kita dan komunikasi kita yang terus berjalan melalui pintu itu. Buka hati, buka pikiran kita semua untuk kita melihat semua orang yang terlibat dalam perjuangan ini. Beliau banyak berkomunikasi dengan saya lewat telepon, dengan kepala sekolah. Terakhir kita kasih nomornya beliau di tempat sini juga. Mungkin rekan-rekan guru juga sudah berkomunikasi dengan Ibu Christine. Bagaimana beliau juga berjuang di sana dan meminta kita sabar. Hasil dari kesabaran itu, tuntunan seorang ibu untuk mengajak kita sabar, itu pasti akan terjadi. Dan hari ini kita dapat hadiah besar dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.